Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Musayyad. Saya menduduki bangku kelas 10 dengan jurusan Layanan Kesehatan di SMK Bina Putra Nusantara Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan informasi tentang pentingnya kesadaran hukum dan HAM. Kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM merupakan fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa kesadaran hukum dan HAM yang kuat, maka demokrasi dan keadilan sosial akan sulit diwujudkan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan 5 prinsip yang menjadi dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia ditetapkan pada tahun 1945. Pancasila terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum dan nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan panduan dalam bentuk undang-undang, kebijakan publik, dan perilaku warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum negara. Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Sebagai konstitusi, UUD 1945 mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Segala peraturan undang-undang di bawahnya harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya, adapun implementasi kesadaran hukum dan HAM dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghargai perbedaan, menerima dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan wujud konkret kesadaran HAM. Hal ini menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Selanjutnya, partisipasi publik. Kesadaran hukum terlihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu dan memberikan aspirasi kepada pemerintah. Selanjutnya, menegakkan hukum. Membantu menegakkan hukum, misalnya dengan melapor tindak pidana atau pelanggaran yang ditemui, adalah wujud kesadaran hukum warga negara. Selanjutnya, adapun contoh penerapan kesadaran hukum, salah satunya membayar pajak. Pajak sebagai kewajiban warga negara. Membayar pajak tepat waktu adalah salah satu bentuk nyata kesadaran hukum warga negara. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, manfaat membayar pajak. Dengan membayar pajak, masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya yang bermanfaat bagi seluruh warga negara. Sanksi atas ketidakpatuhan. Nah, adapun sanksi yang dikenakan jika tidak taat membayar pajak. Tidak membayar pajak dapat dikenakan hukuman administrasi berupa denda bahkan pidana penjara. Mematuhi kewajiban pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Terus, yang terakhir, pemerintah harus mempunyai peran dalam taat membayar pajak. Pemerintah berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta menyediakan prosedur yang mudah dan transparan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Contoh penerapan kesadaran. Nah, adapun contoh lagi yaitu menghargai perbedaan. Pertama, menghormati keragaman budaya. Kedua, menerima perbedaan agama. Ketiga, memperlakukan sesama dengan adil. Nah, yang pertama, menghormati keragaman budaya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Menghargai dan menghormati perbedaan budaya adalah bentuk nyata penerapan kesadaran hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, menerima perbedaan agama.
Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama adalah wujud kesadaran hak asasi manusia atau HAM. Yang terakhir, memperlakukan sesama secara adil. Setiap orang berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan. Latar belakang merupakan bentuk penerapan kesadaran HAM. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan HAM. Menerapkan peraturan yang adil, mengadakan sosialisasi, menindak tegas pelanggaran, melibatkan masyarakat. Nah, menerapkan peraturan yang adil, pemerintah harus membuat dan menerapkan peraturan yang jelas, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat. Mengadakan sosialisasi, pemerintah berperan aktif dan melakukan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan HAM. Selanjutnya ada menindak tegas pelanggaran. Pemerintah harus sigap dan tegas dalam menindak setiap pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Yang terakhir, melibatkan masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum dan pelindungan HAM agar semua elemen masyarakat merasa memiliki tanggung jawab. Nah, jadi itu adalah sedikit penyampaian informasi tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di Indonesia. Baik, saya Sani Musayyad dari kelas 10 jurusan Layanan Kesehatan SMK Bina Putra Nusantara turut undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.